Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Adrian. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pabrik polietilena. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Teodora Maji, NIM 0522109. Saya Fadil Lutfi, NIM 0522041. Saya Sarita Ayoprilia, NIM 0522099. Saya Raika Salsabila dengan NIM 0522124. Yang pertama yaitu diagram alur proses. Bahan utamanya yaitu propana dari konsentrasi 95% dengan suhu 38,13 derajat Celcius. Dinaikkan tekanannya dengan kompresor sehingga tekanan menjadi 13,88. Kemudian dicampur dengan hasil dari distilasi bottom yang sudah di vaporizer sehingga sudah berfase gas. Kemudian dimasukkan ke dalam heat exchanger sehingga suhunya menjadi 150,7 derajat Celcius. Setelah itu masuk ke dalam furnace untuk dinaikkan suhunya menjadi 704 derajat Celcius. Lalu masuk ke reaktor. Selanjutnya, campuran umpan masuk ke reaktor R101 yang merupakan reaktor fixed bed multitube dengan kondisi non-isotermal. Reaksi non-isotermal ini terjadi dengan adanya perubahan suhu masuk dan keluar dari reaktor. Reaksi pembentukan propilena ini bersifat endotermis dan reversibel, di mana propana dengan bantuan katalis alumina akan menghasilkan propilena C3H6 dan hidrogen H2. Reaksi ini terjadi pada fase gas dengan suhu 710 derajat Celcius dan tekanan 13,6 atmosfer. Propana kemudian terpecah menjadi propilena dan hidrogen dengan konversi reaksi 55%. Selanjutnya yaitu tahap pemurnian produk. Produk keluaran reaktor R101 terdiri atas sisa reaktan propana dan campuran produk berupa propilena, hidrogen, serta impuritas bahan baku yaitu nitrogen dengan suhu keluaran 715 derajat Celcius dan tekanan 13,56 bar. Kemudian aliran diturunkan suhunya dengan cara mengalirkan panas ke pemanas reboiler di E105, heat exchanger E102, vaporizer E103, heat exchanger E101, dan kemudian dialirkan ke kondenser parsial E104. Pada kondenser parsial condensable, gas yang berupa propilena dan propana dipisahkan dengan non-condensable gas yang berupa hidrogen dan nitrogen. Selanjutnya, di separator V101, non-condensable gas akan disalurkan ke unit pengolahan limbah. Sedangkan untuk propana dan propilena diumpankan menuju heat exchanger 102 untuk disesuaikan suhunya menjadi 49,19 derajat Celcius yang kemudian diumpankan ke menara distilasi T101. X101 berfungsi untuk memurnikan propilena hingga memiliki kemurnian 98% dengan impuritas propana 2% sebagai hasil atas, dan sisa propana yang menjadi hasil bawah akan diumpankan menuju vaporizer E103 untuk diumpankan kembali. Hasil atas T101 yang merupakan propilena kemudian dipompa ke tangki penyimpanan TK101 dan disimpan pada suhu 35 derajat Celcius. Selanjutnya yaitu ada total capital investment. Penanaman modal tetap merupakan total pengeluaran yang dibutuhkan untuk mendirikan fasilitas-fasilitas operasi pabrik. Penanaman modal tetap terdiri dari penanaman modal tetap fixed capital investment dan penanaman modal kerja working capital investment. Pertama, fixed capital investment atau penanaman modal tetap. Modal tetap atau FCI adalah biaya yang dibutuhkan untuk mendirikan fasilitas-fasilitas pabrik atau biaya yang dibutuhkan ketika pabrik beroperasi maupun tidak beroperasi. Alat pada prarancangan pabrik ini terdiri dari alat proses dan alat utilitas. Alat proses terdiri dari tangki propilena, reaktor, menara distilasi, furnace, boiler, kondenser parsial, kondenser, heat exchanger, separator, akumulator, kompresor, dan pompa. Untuk alat utilitas, ada bak penampungan, tangki natrium hipoklorit, tangki air konsumsi sanitasi, traveling screen, pompa, tangki silika, tangki udara tekan, tangki HST, generator, dan kompresor.
Estimasi harga alat pada tahun 2026. Harga peralatan proses tiap alat tergantung pada kondisi ekonomi yang sedang terjadi pada tahun pembelian. Harga peralatan dihitung untuk tahun 2026 dengan mengestimasikannya menggunakan indeks pada tahun 2026 dibandingkan dengan indeks pada tahun ketika harga awal peralatan tersebut berlaku. Yang pertama, penentuan harga peralatan berdasarkan Chemical Engineering Plant Cost Index, CHEPC, sebagai berikut. Indeks harga pada tahun-tahun sebelumnya mengacu pada Chemical Engineering Plant Cost Index, CHEPC, yang ditunjukkan pada tabel berikut. Untuk menentukan harga peralatan pada tahun 2026, dapat menggunakan rumus EX, harga pembelian pada tahun yang diinginkan, sama dengan harga pembelian pada tahun referensi dikali NX, indeks harga pada tahun yang diinginkan, dibagi NY, indeks harga pada tahun referensi. Yang pertama yaitu menghitung tangki propilena dengan spesifikasi sebagai berikut. Untuk kapasitasnya yaitu 5.396,556 meter kubik dengan harga alat pada 2014 yaitu 530.400 US dollar. Dengan rumus tadi ditemukan bahwa harga alat pada tahun 2026 yaitu 911.504 US dollar. Yang kedua, reaktor dengan spesifikasi fixed bed multi-tube dengan kapasitas 66.708 meter kubik. Harga alat pada tahun 2014 yaitu 1.621.500 US dollar. Dengan rumus tadi, harga alat pada tahun 2026 diketahui 7.979.051 US dollar. Yang ketiga yaitu ada mengalir destilasi dengan spesifikasi alatnya selanjut dengan harga alat pada tahun 2014 yaitu 1.621.500 US dollar dan harga alat pada tahun 2026 menggunakan rumus yang sama dihasilkan 1.979.051 US dollar. Selanjutnya ada furnace dengan tipe Turadia Camberwick to Median Convection dengan kapasitas 109.959.036,55 kJ per jam. Harga alat pada tahun 2014 itu 3.196.800 US dollar, sehingga harga alat pada tahun 2026 itu 3.884.522 US dollar. Yang kelima dari boiler dengan spesifikasi kettle, cell and tube, bahan konstruksinya yaitu stainless steel SA283. Harga alat pada tahun 2004 bisa ditentukan dengan grafik di samping. Dengan material SS yaitu stainless steel, maka bisa disimpulkan bahwa harga alat pada tahun 2024 yaitu 308.750 US dollar dan harga cap 120% yaitu 344.516 US dollar. Harga alat pada tahun 2026 yaitu 521.125 US dollar. Yang keenam yaitu ada kondensor parsial dengan spesifikasi sel itu luas transferannya 120% yaitu 2.316,9 kuadrat. Harga alat pada tahun 2024 itu 190.000 US dollar hingga harga pada 2026 yaitu 90.939 US dollar. Yang ketujuh ada kondensar dengan tipenya yaitu electrode dan materialnya stainless steel.
Dari grafik, didapatkan harga alat pada tahun 2004 yaitu 440.000 US dollar. Sedangkan harga alat pada tahun 2026 1.789.495 US dollar. Yang kedelapan ada heat exchanger. Jenisnya yaitu selenium dengan bahan konstruksi karbon steel SA205 grade. Harga alat pada tahun 2014 yaitu 89.400 US dollar. Dan harga alat pada tahun 2026 yaitu 110.018 US dollar. Selanjutnya adalah alat separator 1, tipenya tangki horizontal dengan suhu operasi 35,13 derajat Celcius. Harga alat pada tahun 2014 yaitu $6.400 dan harga alat pada tahun 2026 yaitu $7.811. Selanjutnya ada akumulator dengan bahan konstruksi karbon steel SA285 grade C, tekanan operasi 19,71 atm dengan suhu operasi 43,97 derajat Celcius. Harga alat pada tahun 2014 yaitu $40.600 dan harga alat pada 2026 yaitu $50.928. Selanjutnya ada kompresor 1, tipenya centrifugal kompresor dengan daya 250 horsepower. Harga alat pada tahun 2014 yaitu $103.600 dan harga alat pada tahun 2026 yaitu $147.371. Selanjutnya ada kompresor 2 dengan tipe centrifugal kompresor dengan daya 1.750 horsepower. Harga alat pada tahun 2014 yaitu $459.300 dan harga alat pada tahun 2026 yaitu $653.354. Selanjutnya ada pompa 1. Pompa 1 dengan tipe single stage centrifugal pump dengan suhu operasi 49 derajat Celcius dan daya pompa 3 horsepower. Harga alat pada tahun 2026 yaitu $15.351. Selanjutnya ada pompa 2 dan 3 dengan harga sebagai berikut. Selanjutnya ada alat utilitas. 1 yaitu bak penampung. Bak penampung berbahan konstruksi beton dengan kapasitas 1.584 meter kubik. Harga alat pada tahun 2026 yaitu $652. Selanjutnya ada tangki natrium hipoklorit dengan tipe tangki silinder vertikal bahan konstruksi karbon steel dengan kapasitas 66,4 meter kubik. Harga alat pada tahun 2004 yaitu $4.350 dan harga alat pada tahun 2026 yaitu $7.602. Selanjutnya ada tangki air konsumsi sanitasi dengan tipe tangki silinder vertikal dan bahan karbon steel dengan kapasitas 35 meter kubik. Harga alat pada tahun 2004 yaitu $2.300 dan harga alat pada tahun 2006 yaitu $2.839. Selanjutnya ada traveling screen. Harga alat pada tahun 2014 yaitu $6.900 dan harga alat pada tahun 2026 yaitu $8.378.
Selanjutnya ada pompa 1 dengan spesifikasi single stage centrifugal pump dengan daya 50 horsepower. Harga pada tahun 2026 yaitu 1.328.487 dolar. Selanjutnya didapatkan untuk alat-alat pompa dengan kapasitas terlampir dan harga terlampir. Selanjutnya ada tangki silika dengan bahan konstruksi karbon steel, kapasitas 2.196 galon. Dari sumber MACE didapatkan harga alat pada tahun 2026 yaitu 11.982 dolar. Selanjutnya ada tangki udara tekan dengan konstruksi karbon steel pada kapasitas 1.156 galon. Didapatkan harga 9.259 dolar. Selanjutnya ada tangki HSD dengan konstruksi karbon steel kapasitas 1.993 galon. Didapatkan harga pada tahun 2026 sebesar 12.663 dolar. Next. Selanjutnya ada generator dengan bahan karbon steel, kapasitas 500 kW dengan harga pada tahun 2026 sebesar 96.868 dolar. Selanjutnya ada kompresor dengan bahan karbon steel, kapasitas 20 horsepower. Ditemukan harga alat pada tahun 2026 yaitu 12.234 dolar. Selanjutnya, didapatkan harga-harga dari peralatan proses dan utilitas sebagai berikut disajikan dalam tabel. Dengan harga total pada alat proses sebesar 19 Selanjutnya, kita akan menghitung total pembelian alat atau Purchase Equipment Cost atau PEC. Yang pertama dengan menghitung shipping dari 10% EC dari equipment cost 19 juta dolar dikali 10% didapatkan 1.928.308 dolar. Kemudian asuransi pengangkutan yaitu 0,75% dikali 19 juta diperoleh 144.623 dolar. Kemudian biaya pengangkutan sampai lokasi 10% dikalikan dengan equipment cost didapatkan total 1.928.308 dolar. Kemudian didapatkan PEC sebesar 23.284.317 dolar. Selanjutnya kita akan menghitung instalasi dari 50% PEC. Yang pertama materialnya 15% PEC dikalikan dengan jumlah PEC yang dihitung tadi menghasilkan materialnya sebesar 3.492.648 dolar. Kemudian dihitung jumlah man hour asing yaitu 35% PEC per kepala asing. 35% dikalikan total PEC tadi akan mendapatkan hasil 477.977,19
man hour. Pemasangan dianggap dilakukan oleh 10% tenaga kerja asing dan 90% tenaga kerja Indonesia, sehingga total upah asing yaitu 10% dikalikan upah asing dikalikan jumlah man hour asing. Diperoleh $814.951. Kemudian total upah Indonesia 90% dikalikan upah lokal dikalikan jumlah man hour asing dikali 2. Didapatkan 10.754.486.682 rupiah. Selanjutnya, kita akan menghitung biaya perpipaan yang utama dari material 49% PEC dikalikan total PEC tadi diperoleh $11.409.315. Kemudian menghitung jumlah man hour asing dari 37% PEC per upah asing diperoleh 505.290.17 man hour. Pemasangan dianggap dilakukan oleh 10% tenaga kerja asing dan 90% tenaga kerja Indonesia, sehingga total upah asing diperoleh 861.520 US dollar. Kemudian untuk total upah Indonesia diperoleh 11.369.028.778 rupiah. Kemudian kita akan menghitung biaya instrumentasi, yaitu dari materialnya. Yang pertama 24% PEC akan menghasilkan nilai sebesar 5.588.236 US dollar. Kemudian jumlah man hour aslinya dari 6% PEC diperoleh 81.938,95 man hour. Kemudian pemasangan dianggap dilakukan oleh 10% tenaga kerja asing dan 90% tenaga kerja Indonesia, sehingga total upah asing sebesar 139.706 US dollar dan total upah Indonesia sebesar 1.843.626.288 rupiah. Kemudian biaya isolasi yang pertama dari material 3% PEC diperoleh nilai sebesar 698.530 US dollar dan jumlah man hour asingnya 5% PEC diperoleh nilai 68.282 man hour. Pemasangan dianggap dilakukan oleh 10% tenaga kerja asing dan 90% tenaga kerja Indonesia, sehingga total upah asing sebesar 116.420 dollar. Dan untuk total upah Indonesia sebesar 1.536.355.240 rupiah. Selanjutnya untuk biaya listrik diperoleh biaya material dari 10% PEC sebesar 2.328.432 US dollar dan untuk jumlah man hour asingnya dari 5% PEC diperoleh nilai sebesar 68.282,46 man hour. Pemasangan ini dianggap dilakukan oleh 100% tenaga kerja Indonesia, sehingga total upah untuk Indonesia sebesar 1.007.061.378 rupiah. Selanjutnya untuk biaya bangunan dihitung dari 30% PEC diperoleh nilai sebesar 5.784.900
924 US dollar. Untuk biaya tanah dan perbaikan dengan luas tanah 26.000 meter persegi dan biaya sewa tanah 500.000 meter persegi per bulan, diperoleh biaya tanah sebesar sewa tanah dikalikan 12 bulan, dikalikan 12 tahun, dan dikalikan luas tanah sebesar 1.872 miliar rupiah. Untuk biaya utilitas, harga utilitas sebesar 3.531.317 US dollar, dan untuk pengiriman dihitung dari 10% equipment cost utilitas diperoleh nilai sebesar 3.531.317 US dollar. Untuk asuransi pengangkutannya yaitu 0,75% equipment cost utilitas diperoleh hasil 26.485 US dollar, dan biaya pengangkutan sampai lokasi yaitu dari 10% equipment cost utilitas diperoleh nilai 353.132 US dollar. Untuk instalasi utilitasnya dari 40% equipment cost utilitas diperoleh nilai sebesar 1.412.527 US dollar. Ini untuk hasil dari FCI tadi. Kemudian diperoleh physical plan cost atau PPC sebesar 27.264.324 US dollar. Dan untuk biaya teknik dan konstruksi dihitung dari 25% PPC diperoleh nilai sebesar 6.816.081. Untuk biaya teknik dan konstruksi diperoleh nilai sebesar 6.881.113 US dollar. Dan untuk biaya direct land cost atau DPC diperoleh nilai sebesar 34.405,563 US dollar. Dihitung biaya kontraktor dari 10% biaya DPC diperoleh nilai sebesar 681.608.111 US dollar. Dan untuk biaya tak terduga yaitu dari 15% biaya DPC diperoleh nilai 1.022.412.167 US dollar. Dan total biaya tetapnya diperoleh untuk mata asing sebesar 35.709.865 US dollar, dan jika dirupiahkan sebesar 1.899.210.558.366 rupiah. Selanjutnya akan dihitung biaya penanaman modal kerja atau working capital investment. Yang pertama adalah dari biaya bahan baku. Untuk bahan baku alumina diperoleh dari sumber Timor, yaitu sebesar $42 per feet. Dan untuk biaya propana diperoleh dari website ECMI, dan dari biaya tadi dinaikkan 120%. Untuk propana harganya sebesar 1.309.590 US dollar, dan untuk alumina sebesar 1.537.950 US dollar. Dan untuk total biaya baku 1 tahun sebesar 2.847.401 US dollar. Untuk biaya pengangkutan bahan baku yaitu 10% dikali biaya bahan baku sebesar 284.746 US dollar. Dan untuk biaya asuransi bahan 1% dikali biaya bahan baku diperoleh 28.474 US dollar.
Dan untuk biaya persediaan bahan baku, dari total biaya bahan baku ditambah biaya bahan pengangkutan dan biaya asuransi bahan sebesar Rp3.160.681. Selanjutnya, persediaan dalam proses, yaitu dengan waktu siklus 1 jam, yaitu didapatkan sebesar 82.808 US dollar. Kemudian untuk persediaan produk itu dalam 1 bulan dari manufacturing cost didapatkan 27.197.217 US dollar. Untuk extend credit ini dapat dari sumbernya Timber House. Harga propilen pada tahun 1998 adalah 0,64 US dollar, sehingga pada tahun 2026 didapat sebesar 1.033.000 US dollar. Kemudian untuk produknya yaitu yang dihasilkan dengan harga produk 1 tahun sebesar 3.452.133.923 US dollar. Sehingga didapat extend kreditnya yaitu 1 bulan dari penjualan produk sebesar 268.824.369 US dollar. Kemudian untuk available cash-nya 1 bulan dari manufacturing cost sebesar 27.197.217 US dollar. Berikut adalah untuk modal kerjanya dari persediaan bahan baku, persediaan dalam proses, persediaan produk, extend credit dan available cash. Didapatkan totalnya sebesar 345.312.678 US dollar. Berikut untuk total capital investment-nya. Dari total FCI dan WCI-nya didapatkan sebesar berikut. Maka berikut modal total dalam bentuk US dollar ataupun rupiah. Kemudian yaitu manufacturing cost, biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan yang terdiri dari biaya langsung dan tetap yang bersangkutan dengan produk. Yang pertama yaitu direct manufacturing cost atau biaya langsung, pengeluaran yang berkaitan dengan biaya pembuatan produk atau biaya dari faktor produksi. Yang pertama ada cost of raw material atau CRM. Ini didapat dengan sumber Timber House 1991, harga alumina yaitu 42 US dollar per feet. Kemudian berikut biaya-biaya. Pertama, biaya bahan baku dari 1 tahun sejumlah 2.847.461 US dollar. Kemudian biaya pengangkutan 10% dari bahan baku sebesar 284.746. Kemudian biaya asuransi 1% dari bahan baku sebesar 28.474. Lalu biaya persediaan bahan baku sebesar 3.160.681 US dollar. Lalu cost of operating labor atau COL menggunakan rumus tersebut. Lalu kita dapatkan alat untuk proses sejumlah 20 alat dan dengan NNP totalnya 3,6. Lalu untuk alat utilitas sejumlah 24 dengan total NNP 5,15. Sehingga dapat kita masukkan ke rumus NOL dengan didapat NNP yang pertama totalnya 8,75, masukkan ke rumus NOL didapatkan membutuhkan 2,88 operator per shift-nya. Kemudian pabrik beroperasi dengan rata 49 minggu per tahun, bekerja 8 jam per hari dan 5 hari per minggu. Sehingga totalnya terdapat 245 shift per tahun per operator. Kemudian pabrik bekerja 24 jam per hari, sehingga dihitung didapatkan 1.095 shift per tahun. Oleh karena itu, jumlah operator yang dibutuhkan untuk jumlah tersebut sebanyak 4,5 operator. Sehingga tenaga operator yang dibutuhkan sebesar 12,96 atau 13. Bersumber dari BPS, upah operator per bulan adalah 2.266.000. Sehingga upah operator pada tahun 2016 sebesar 27.195.108 dan biaya tenaga kerja tahun 2026 sebesar 436.487.256.
Kemudian cost of utility dilihat dari biaya pendukung dan biaya bahan baku dan biaya listrik. Totalnya yaitu sebesar Rp7.464.764.161. Lalu cost of waste treatment yaitu biaya furnace sebesar $3.884.522. Lalu ada indirect manufacturing cost, depresiasi 0,1 FCI sebesar Rp3.587.256.000 dan pajak lokal dan asuransi dari 0,032 FCI didapat Rp3.juta.301.644.644 Kemudian plant overhead cost 0,708 dikali cost of labor ditambah 0,036 FCI didapatkan sejumlah berikut, sehingga total biaya tetapnya yaitu $326.366.612. Berikut adalah general expense atau biaya pengeluaran umum, dapat dilihat sebagai berikut. Kemudian untuk total biaya administrasi sebesar $1.270.226, distribusi dan penjualan $28.465.794, penelitian dan pengembangan $47.442.990, dan total biaya pengeluaran umum sebesar $77.179.011. Total biaya produksi yaitu sebesar $1.026.038.829. Sekian dari presentasi kami. Apabila kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.